Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanpa basa-basi lagi, tanpa menunggu lama, langsung saja kita mulai ya materinya ya. Sudah saya rekam, jadi saya share layar. Oke. Minggu lalu masih di Excel ya. Jadi saya kembali ke Excel. Latihan. Oke, minggu lalu kita sudah di materi ini ya. Sampai mana ini minggu lalu? Sampai penentuan nilai ya. Oke, penentuan nilai berarti udah ya. Udah masuk ini ya. Oke, sudah. Kalau begitu sekarang kita coba yang lain lagi. Saya kira untuk ini kalian nggak ada masalah ya. Artinya bisa diikuti ya. Ini pakai nama, oke sudah. Apalagi ya. Coba kita rumus yang lain ya. Oh ya, kalau di sel-selnya ini kita mengenal namanya ada tipe datanya ya. Kalau kita kontrol satu, saya bawa di sini misalnya ya. Ini saya kontrol satu, beberapa tipe data atau kategori ya. Ada namanya general, ada number, ada currency atau mata uang. Di sini kita bisa pilih mata uangnya, bisa rupiah atau bisa yang lain ya. Ini ya, bisa dipilih aja. Kemudian ada accounting ya, yang ini. Nah, ini accounting. Ini beda dengan currency apa ini? Ini tidak ada ininya. Sama juga ya. Accounting ini sepertinya pakai simbol juga, simbol mata uang. Ya. Kemudian ada tipe data tanggal. Ini bisa kita pilih ya, bentuk tanggalnya apakah yang seperti ini atau yang ada sebut bulannya dan seterusnya ya, bisa dipilih. Lalu ada time ya atau waktu, jam ya. Ini bisa dipilih yang salah satu di sini. Kemudian ada persentasi, ada fraksi atau desimal, bisa dipilih ya sampai berapa digit. Kemudian ada scientific ya, ini kalau ini penulisan misalkan 3 kali 10 pangkat 10 itu 10-nya ditulis E. Jadi ini kalau seperti ini dibaca ini 9E, ini berarti 9 kali 10 pangkat 1. Ya, 9E plus 01. Kemudian tipe teks ini biasanya untuk yang teks ya, kan ada spesial. Spesial ini tidak ada kosong di sini ya. Lalu di custom ya. Custom ini kita bisa pilih sendiri misalnya. Misalkan saya mau ini ya. Apa namanya? Saya mau kalau dia negatif dia merah gitu ya. Ini pilihannya. Nah, ini saya tulis red. Kalau saya mau yang lain misalkan blue misalnya. Ini ada simbol negatifnya di sini. Ini bisa kita edit ya seperti ini. Desimalnya kita bisa misalkan ini bukan 00 melainkan datar begini ya, bisa juga. Ini juga saya ganti datar ini bisa ini custom ya, sehingga hasilnya seperti ini 90, datar dan seterusnya. Jadi bisa di ini ya. Lalu kita bisa menggabungkan sel-sel ya, kalau tipe teks ya digabung namanya di concatenate, atau manual juga begini ya. Misalkan ini sama dengan ini saya jadikan tipe teks ya. Saya N, kalau digabungin pakai N. Saya jadikan tipe teks, lalu saya kasih begini dan ini misalnya. Ya, hasilnya seperti ini. Barangkali ada yang belum paham ya. Saya
peragakan di sini ya. Whiteboard. Di whiteboard tunggu ya, agak lama nih bukanya. Oke. Ini saya bersihkan dulu. Ya. Jadi tipe data itu dalam Office ya. Office itu dia mengikuti pemrograman basic namanya atau Visual Basic ya. Visual Basic. Jadi kalau kita pernah belajar Visual Basic ya, mungkin kalau di aplikasi lain mungkin bahasa C ya, bahasa dan sebagainya. Microsoft itu dia berawal dari bahasa basic ya, JW Basic. Itu tingkat aras tingginya ya, aras menengahnya itu bahasa C ya, atau sekarang itu mungkin C sharp gitu ya, atau Visual C gitu, Visual C++ ya. Tapi awalnya itu dari itu ya, aras menengahnya itu bahasa C, lalu aras tingginya itu adalah basic ya, bahasa basic. Nah, itu kita mengenal kalau di basic itu kita menggabungkan karakter itu dengan menggunakan simbol ini ya, dan ya, simbol ini ya, bagaimana gini ya, gitu ya, itu simbolnya ini. Jadi kalau saya mau gabungkan, ada karakter A ini, ada karakter A, lalu saya mau gabungkan ada karakter B, saya mau gabungkan karakter A dan B ini, berarti saya mesti tulis sama dengan A dan B. Hasilnya adalah AB. Ya. Hasilnya adalah AB. Tapi kalau misalkan saya di antara ini saya masih tambahkan karakter dan, ini berarti saya tulis begini. A dan karena karakter maka saya harus kasih tanda petik begini. Tanda petik ganda atau apostrof ya. Lalu saya kasih di sini dan baru tanda petikan lagi, baru dan B ya, ini. Gimana caranya? Saya mau geser. Ya, gini. Hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah A dan B. Ini hasilnya. Kita peragakan ya. Kita peragakan seperti ini ya. Kalau saya pakai begini saja sama dengan ini ya, ini satu dan ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Digabung. Tapi kalau saya beri antara, di sini ada spasi, harus ada spasi di antara ini, berarti saya bisa tambahkan lagi seperti ini karena ada lagi spasi ya. Nah, gini. Nah, hasilnya adalah seperti ini, ada spasi. Atau kalau di tengah-tengah ini saya mesti kasih tulis dan ya seperti ini. Nah, bertampilan. Jadi kalau kita mau tulis misalnya Kendari tanggal berapa sekarang? Kendari 26 April. Ah, itu bisa tulis seperti ini. Sama dengan coba kita tulis dulu, tampilkan date ya, date ini. Sorry. Sama dengan date. Nah, ya berarti harus dikasih masukkan fungsinya ya. Date year-nya begini dulu. Kita cari dulu year now ya. Sama dengan year now. Adalah 2021. Nah, jadi kalau saya tulis date sama dengan kemudian month ya, dengan month now adalah bulan 4 ya. Kemudian sama dengan day now, kemudian tanggal 26 ya. 26 sekarang tanggal 26 benar ya. Jadi kalau saya mau tuliskan format apa namanya tanggal, berarti sama seperti ini. Sama dengan date year dulu kan, berarti rumus ini dimasukkan ya. Rumus ini.
Ya, ini koma, bukan koma, ini titik koma ya, misalnya titik koma, dipindah, hitamnya pindah ke mon ya. Jadi yang ini, lalu titik koma lagi, karena ini batasnya kan titik koma ya, baru die-nya di sini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Atau bisa juga manual seperti ini. Manual seperti ini, sama dengan tanggalnya dulu ya. Berarti ini, baru N, saya kasih begini, N lagi bulan, seperti ini, N lagi, N year, seperti ini. Jadinya adalah seperti ini, 4, 26, datar, dan seterusnya. Nah, atau ini kita ganti ya, ini kita masukkan year nya itu masukkan di sini. Berarti ini saya copy ini, kalau sudah hafal ya, ini kalau belum hafal ini di copy, lalu masukkan di sini. Year B10 itu ganti year now ya. Dan demikian ini berarti monthnya ya, bulannya, month, di tengah-tengahnya now. Kemudian di sini berarti day ya. Day now. Ingat untuk now itu selalu dikasih tulisan begini ya. Now itu harus selalu begini, dia tidak punya input parameter dia. Kalau dimasukkan dia itu hanya begini saja. Hasilnya adalah now itu berarti tanggal lengkap dengan jamnya. Itu now ya. Jam. Kalau kita mau format misalkan 04 ini jangan 4 melainkan ada terus 04. Gimana caranya? Berarti kita tambahkan angka 0. Tambahkan angka 0 di depannya ya. Jadi seperti ini. Seperti ini. Bulannya itu berarti ini ya, berarti 0 di sini. 0 di sini. Tambahkan lagi. Tambahkan 0 baru gabung lagi dipakai N. Ya, sehingga seperti ini. Cuman ada masalah kalau bulan 10 ini berarti 0 10 ya, berarti harus dipotong ya. Kita lihat fungsi ada fungsi string itu di sini kita lihat ya. Di sini fungsi string. Nah, ini teks ya. String itu teks, ada namanya write ya. Ini write. Itu kita potong dari sebelah kanan. Ambil teks sebelah kanan sebanyak berapa karakter, itu maknanya ya, write. Ini perintahnya. Jadi dengan saya potong teksnya itu adalah ini ya, 0 N 10 ya, bulan 10 misalnya. Nah, kita ambil 2 karakter aja, hasilnya adalah 10. Nah, hasilnya adalah 10 hasilnya. Ya, karena kalau tidak dipotong dia akan jadi 0 10. Jadi yang ini kita gunakan fungsi itu. Fungsi ini kita saya cut dulu, saya cut ya. Saya cut, baru saya masukkan fungsinya write. Kemudian di sini pembatasnya adalah titik koma ya, titik koma, ini 2 dan ini masukkan di sini, pakai ke sini. Hasilnya adalah tetap 26. Demikian juga die-nya kalau tanggal 1 supaya tertulis 01 bukannya 1 aja gitu. Kita berlakukan sama, ini kita copy dulu, cut dulu ya. Di cut. Ini di cut, lalu tulis sama write buka kurung, pasta yang tadi baru titik koma 2. Nah, tapi ini ditambahkan 0 di sini ya. 0 pakai dan bersambung begini. Sehingga tetap 26 jadi tidak lagi 026. Nah, seperti itu. Seandainya saya bisa ubah tanggalnya nih, dia akan berubah nih, misalnya tanggal 1 dia akan misalnya itu tanggal 1. Ya, sehingga kita bisa melakukan sini rumus, misalnya Kendari koma, nah, ini baru gabung ya. Hasilnya adalah seperti ini. Kendari 26 2021 ya, dan seterusnya. Jadi bisa otomatis. Kalau kita misalkan di sini kita punya ada tabel yang kita mau print dan kita ingin ada tertulis seperti ini, Kendari otomatis gitu ya, dengan tanggalnya, dengan informasi seperti ini, bisa kita buat seperti tadi ini, perintah string tadi. Oke, berikutnya barangkali ada yang
Saya nggak tahu kalian tuh terlibat apa tidak ya dalam matematika. Biasanya kalau ada trial and error ya, iterasi namanya. Jadi kalau nama lain iterasi itu kan dia trial and error. Trial sampai errornya itu kecil ya, persen errornya itu kecil, mendekati nol. Itu namanya trial and error. Kalau kita di teknik kimia itu seperti istilahnya, itu proses iterasi ya. Contohnya begini. Saya punya, ini harus ada kasus ini ya. Saya nggak tahu kalian belajar apa tidak ya. Kalian belum sampai ke matematika ini ya, 2 ya. Atau gini aja ya. Contohnya gimana nih? Saya mesti mikir dulu contohnya nih, dan itu saya belum siapkan contohnya. Contohnya, jadi misalkan begini, saya punya data ya, mana KS sini ya. Berapa nilainya di sini supaya berapa nilainya di sini SKS-nya supaya ini 3,5 misalnya. Ini contohnya ya. Di sini ada namanya, ada di data, lalu ada goal seek. Ini dia ya, goal seek. Jadi saya klik ini, set sel ini ya, sel apa namanya D17 ya, ini D17 saya berarti ini menjadi 3,5, 3,4 ya misalnya, dengan mengubah by changing sel apa ya, ini misalnya ya, gitu. Klik OK. Oh, ini kok menolak dia. Bedanya sel ini, oh ini 3, coba 3, apa titik, coba titik. Oh, 3, berarti 3,4. Sel harus mengandung nilai. Bukan ini kayaknya cocok ini ya. Nanti saya pikirkan minggu depan ya kasusnya ya. Mesti ini yang rumit, tidak seperti ini ya. Nanti ada iterasi, di mana iterasinya itu kita cari dengan cara begini, bisa kita lakukan iterasi ya. Kalau di apa namanya, saya nggak tahu kalian ya, ke materinya kalian itu kalian dapat apa tidak gitu ya. Tapi kalau kita di chemical engineering itu ada kasus misalnya kita mau iterasi suatu proses reaksi kimia dalam reaktor ya, reaktor yang adiabatis misalnya ya, atau non adiabatis istilahnya gitu. Nah, kita iterasi kira-kira pada temperatur berapa ya supaya misalkan dihasilkan konversi sekian gitu. Nah, itu diiterasi. Atau misalnya di kilang minyak ya, kilang minyak mineral destilasi. Kita mau iterasi di situ kira-kira pada temperatur berapa misalnya, atau berapa jumlah plate-nya ya, plate shift tray-nya itu pada mineral destilasi supaya dihasilkan pada kolom destilasi itu ada puncaknya itu dihasilkan sekian mol, fraksi molnya gitu, seperti itu. Nah, ini saya belum punya kesiapan kasusnya ya, jadi kita pindah ke yang lainnya aja. Grafik saya lihat dulu apa ini sudah conditional formatting, saya kira nggak masalah ya. Ini conditional formatting itu seperti ini ya, misalkan saya buat new rule ya, new rule. Kalau nilainya misalkan di sini nilainya berapa nih? Misalkan nilainya yang paling nilai rendah, paling rendah nilainya ya. Seperti ini, saya klik OK. Dulu saya format dulu ya. Saya format di sini ya. Lalu saya conditional formatting, lalu new rule. Saya pilih yang nilai terendah itu, misalkan number itu 2 misalnya, gitu. 2. Warnanya saya kasih merah. Ini.
Kemudian maksimumnya itu misalkan number itu maksimumnya 4 misalnya. Itu warnanya biru misalnya. Saya klik OK. Nah, seperti ini ya. Yang dua ini tadi bukan merah tadi ya. Coba ulangi. Tadi saya pilih bukan merah kayaknya. Saya ulangi ya. Saya manage rule tadi yang ini. Tadi bisa dieditnya nih. Edit rule ini ya. Oh iya. Seperti ini. Atau yang rule yang lain ya. Saya mau ubah ini ya. Misalkan yang ini. Nilainya antara cell between 0 dan 2 gitu. Saya pilih formatnya fillnya itu merah. Saya klik OK. Oke, mau nggak? Tidak ada. Nah, sekarang coba saya kasih nilai di sini. Nilainya adalah C. Nah, dia langsung merah. Dia. Karena nilainya C. Atau kalau saya ganti misalkan format tulisannya manage rule, saya ganti jangan antara 0 sama 2, kan 1 gitu ya. D itu tidak lulus jadinya. Kalau C anggaplah lulus gitu. Oke. Saya klik OK, ini tidak warna merah. Tapi coba kalau ini nilainya D, dia akan berubah jadi merah. Artinya dia tidak lulus. Itu contohnya ya. Contoh dari itu. Oke, yang lain lagi apa ya? Format astabel. Oh, ini format tabelnya ya. Format ini saya kira nggak perlu, ini tinggal diberlakukan saja. Kalau mau insert juga saya nggak perlu tunjukkan ya. Kalian bisa lakukan ya. Misalnya insert di sini ya. Insert ya. Ini bisa klik insert cell ya. Ini dia udah pakai insert gitu ya. Atau nggak saya peragakan yang lain saja. Yang lainnya itu misalkan ini ya, dibuat orientasi teksnya ya, tulisannya dibuat miring misalnya. Misalkan tulisan ini ya, kode, ini saya buat miring, sebegini. Ya ini bisa, jadinya begini ya, jadinya begini. Jadi saya kira ini nggak tinggal dipakai ya, jadi nggak perlu diperagakan lagi ya. Oke, yang lainnya berarti cukup yang sini, kemudian yang insert. Nah, ini grafik yang dulu draw tidak. Page layout mungkin ya. Page layout itu berarti kita mencetak ya. Misalkan saya mau cetak ini, kalau saya print preview, ya, saya file, kemudian mana ini? Print. Ini ada previewnya di sini kan. Ini berarti kelihatan seperti ini. Coba kembali. Bisa kita tentukan ya. Ini misalkan ada teks di sini ya, ada teks ya. Kalau kita print preview, itu akan muncul juga kan. Nah, ini muncul di bawahnya ya. Di bawahnya ini, nah ini muncul ya. Misalkan saya tidak ingin munculkan itu, gimana caranya? Saya print text area ya. Jadi saya arsir dulu. Ini dibuat dulu begini. Nah, baru saya arsir ke bawah. Ya. Seperti ini baru saya tentukan di page layout text area ya. Print area ini. Set print area. Saya klik ini. Udah saya klik itu dia udah beri tanda. Ini ada tandanya nih. Ada garis di sini. Kalau saya besarin, ini ada garis. Nah, ini ada garis ya. Abu-abu warnanya mungkin kalian suka lihatnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau saya print di sini, dia nggak muncul lagi. Nah, itu di bawahnya ini sudah nggak muncul lagi. Sudah nggak muncul ya. Nah, itu. Karena sudah ditentukan yang di area print itu yang mana gitu. Seperti ini. Oke. Lalu apa lagi ya?
Ini tadi saya bisa copy ke situ ya, ini rumus ini pindah ke sana, saya copy ke KHS, ini ya rumus ini ya. Ini minggu lalu kan sudah ya, tapi belum diperbaiki ya. Saya hapus saja, baru seperti ini. Ya, seperti itu formatnya. Oke, apalagi ya? Atau ini di merge. Ini. Oke, apalagi kira-kira nih yang belum? Nah, ini sudah formula data. Data apa ini? Tadi sudah ya. Ini kalau kita mau sortir ya. Jadi kalau mau sortir misalkan ini saya blok dulu. Ini saya blok. Saya sortir ya. Dari A ke Z atau Z ke A, terserah kita ya. Dari yang kecil ke besar atau besar ke kecil. Misalkan saya mau sortir dari A ke Z ya. Pilih ini. Pilih ini ya. Sort by column B misalnya. Kemudian ini saya oke. Kita ingat ya, fisika itu 1104 ya. Takutnya tertutup apa tidak. Klik oke. Ternyata dia mengikuti juga ya. Mengikuti, dia akan kolom lain juga akan ikut bergeser, tidak hanya ini saja ya. Jadi dia akan mengikuti. Saya tadi sortir berdasarkan abjad ya. Untuk yang kolom B ya, berarti A, B, F, M terakhir karena berdasarkan. Tapi kalau saya berdasarkan ini, berdasarkan apa namanya ini, kode mata kuliah, makanya dia mestinya dia harus ngikutin lagi ya. Ini saya blok dulu, baru saya klik sort. Kemudian saya pilih di sini sort by kolom A. Nah, dari A ke Z ya. Oke. Dia akan menyesuaikan lagi. Ya, yang diurut berdasarkan kode mata kuliah. Oke, apalagi ya? Ini ada text to column, ini tinggal dipindahkan aja sebenarnya ya. Misalkan kali ini kita klik. Ini semacam wizard. Semacam sulap ya, wizard. Saya klik next saja. Sebagai pemisahnya misalkan koma ya, koma, pilih next, lalu apa namanya ini, data tipe datanya ya, tipe datanya apa, apakah general apa tipe teks ya, saya pilih teks misalnya, lalu saya pilih finish. Nah ini jadinya, tapi ini sorry apa namanya dibatalkan dulu. Coba di sini saya buatnya di sini aja. Ulangi ya. Ini kita pisahkan. Ini yang kita maksud, ini kita memisahkan kolom tunggal menjadi beberapa kolom. Jadi yang ini ya. Ini saya mau pisahkan ke beberapa kolom. Jadi saya arsir ini ya. Baru saya pilih next. Ini jadi sudah ada datanya di sini ya. Pilih next. Saya pakai koma misalkan atau tabulasi saja, tabulasi ya. Misalnya ya delimiternya, lalu tipenya teks, lalu finish. Enggak mau ya. Bentar. Penyebabnya apa nih? Ulangi ya. Kolom ini ya. Saya belum pernah gunakan ini ya. Jadi kalian perhatikan ya bagaimana saya menyelesaikan suatu problem di mana yang saya belum pernah sebelumnya menggunakan gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu hafalkan ya begini. Yang penting kita tahu cara menggunakannya, cara menggunakan yang sama secara memanfaatkan fitur yang ada gitu. Jadi kita tinggal terjemahkan ya apa ini artinya, lalu apa maksudnya ya. Ini saya belum tahu sama sekali loh ini ya, sebelumnya belum pernah saya gunakan gitu ya. Saya klik tombol next ya, pakai delimiter ya, ada delimiternya ya. Sini misalkan delimiternya itu pembatasnya itu misalkan
koma atau tab ya, atau yang lain ya. Ini saya coba pakai tab tadi jangkal, coba saya lihat koma ya. Coba lihat koma. Kemudian datanya sudah ada di sini. Lalu saya pilih next. Kemudian tipenya text. Pilih finish. Buat hasilnya ya. Hasilnya coba kita lihat. Hasilnya nggak ada. Nah ini, bukan. Sorry, ini bukan. Oh sudah ya. Ini kok begini. Saya pisahkan di tadi ini ya. Bentar. Dari sini ya. Saya ulangi ya. Saya ulangi, berarti yang tadi ini dari data text to column. Oh sorry. Ini text to column. Coba kita lihat ini apa ini. Coba sekali lagi ya. Pilih delimiter, pilih next. Saya pilih koma. Nah, ini cocok. Next. Lalu destination-nya ya. Saya pilih destination-nya itu di sini. Saya pilih dulu. Pilih di sini. Lalu klik. Advance-nya apa nih? Nah, oke aja. Saya klik finish. Nah, hukum malah tidak pengaruh. Nah, coba yang lain ya. Saya ulangi. Pilih text to column. Harusnya dia membentuk ke kanan ya. Harusnya dia karena menjadi kolom berarti harus ke kanan nih. Saya pilih ini next. Kemudian seperti ini cocok. Pilih next. Ini saya hapus dulu. Lalu dia ke sini misalnya. Ini. Oh sama aja. Berarti saya ulangi ya. Ini penasaran juga saya ya. Ini caranya begitu ya, kalau ada problem yang kita tidak tahu gitu ya. Saya sama seperti kalian mungkin ya, tapi saya karena mungkin udah berpengalaman aja, jadi kadang-kadang saya bisa selesaikan problemnya ya, kadang-kadang gitu. Kalaupun tidak tahu mungkin biasanya mungkin tidak sekarang, mungkin besok ya. Perlu apa namanya, pikiran yang rileks ya. Kalau kita tegang itu biasanya nggak bisa selesai problemnya ya. Jadi kalau di komputer itu saya tahu, saya pengalaman saya, kalau pikiran rileks biasanya kita jadi encer otaknya gitu. Jadi gampang kita temukan gitu, rileks. Gelombang otaknya itu mungkin gelombang beta gitu atau gelombang theta ya, rileks lah pokoknya ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini next. Saya coba pakai koma ya, penasaran dengan angka koma. Kemudian terus saya klik ini. Kemudian saya pilih tipenya teks. Destination-nya ini saya hapus. Lalu saya tentukan di sini. Nah, tapi dia masih ke bawah data preview-nya ya. Saya pilih advance. Kemudian desimal, pemisah desimalnya ini, pemisah ribuannya oke, saya kira nggak masalah ini, cancel aja. Lalu saya klik finish, masih ke kanan ya. Harusnya dia masih ke bawah, harusnya ke kanan nih. Padahal kan, oh dari kolom, berarti begini ya. Begini harusnya.
Ya salah saya tadi ya. Memang hasilnya jadi kolom ya. Nah, jadi begini, lalu pilih ini, tidak mau. I can cover only one column at a time. Oh, hanya satu kolom. Bisa banyak baris, tetapi tidak boleh lebih dari satu kolom ya. Oh, ternyata tidak boleh. Berarti sudah benar tadi. Apa bedanya dengan copy kalau begitu ya? Kan bisa di copy nih. Pasti ada perbedaannya nih ya. Coba kita lihat. Ya ini flash fill. Ini apa nih? Ini bukan ya, bukan ini. Kalau ini kita full desain. Penasaran ya, text to column ya. Nanti coba saya cari ya, biar nggak terserah waktu ya, karena habis waktu ya. Kita pilih yang lain ya. Pilih yang lain saja dulu. Sudah dulu ini ya tentang text to column ya. Kemudian kita masuk di review. Review ini saya kira kalian bisa gunakan sendiri ya. Dengan tahu misalkan protection itu kita memberi password pada worksheet kita ya. Kalau worksheet itu berarti yang ada di sini ya, misalkan yang KHS 2000 itu saya beri password, yang lainnya tidak, itu pakai protection. Ini mungkin bagusnya digunakan kalau kita bekerja bareng dengan orang lain, misalkan orang lain menginput misalkan di lembar daftar dosen ya misalnya. Khusus saya saja yang berhak untuk menginput nilai misalnya gitu ya. Nah, untuk yang nilai di KHS ini saya kasih password ya, protection, saya kasih begini. Saya bisa saya hilangkan misalnya ini select locket seal apa, atau saya tidak boleh pilih ya, saya kasih password ya, ini passwordnya anggaplah angka 1 gitu ya, angka 1, saya klik OK. Nah, saya masukkan lagi angka 1, klik OK. Ini saya udah nggak bisa klik lagi, nggak bisa klik lagi nih. Udah nggak bisa klik, jadi hanya saya yang bisa ubah lembar ini, karena di Office 365 itu kita memungkinkan untuk bekerja banyak orang gitu ya, misalnya satu file yang sama bisa dikerjakan dengan rame-rame gitu. Misalkan ada yang kerja di lembar daftar mata kuliah misalnya ya, dia bisa kerja di sini ya, ini bisa diganti-ganti nih, diganti-ganti. Nah ini ya bisa diganti-ganti. Ada yang mungkin kerja di misalkan KRS misalnya, ini KRS bisa dia ubah misalnya khusus dia beri password, berarti kalau dia yang kerjakan, dia tinggal buka aja passwordnya ya. Dia klik tadi ini, kayaknya tadi saya pilih unprotected ya, kalau saya mau kerja ya. Saya masukkan angka nomor 1 tadi ya. Nah ini saya udah bisa kerja nih. Tapi orang lain kalau dia mau buka tetap minta password. Kalau saya tidak, karena sudah saya masukkan password. Seperti itu. Kalau protect workbook itu satu file yang di protect, artinya apa? Kalau diberi password, untuk membuka passwordnya, untuk membuka filenya itu kita butuhkan password. Kalau hanya kalau mau diedit, kalau dia hanya baca mungkin tidak gitu, tergantung nanti pilihannya ya. Misalkan ini saya pilih misalkan passwordnya misalkan 1 gitu ya, saya klik OK, langsung lagi 1, klik OK. Nah, saya simpan. Ini kalau saya close, saya buka ini masih bisa buka ya, saya ganti B. Oh masih bisa. Nah, bukan yang ini berarti, bukan yang ini ya. Kalau protect workbook itu enter satu, berarti bukan di sini ya. Password protectnya di sini ya. Saya tunjukkan caranya ya untuk memprotect file ya. Ini saya simpan dulu, saya close, lalu saya pilih file, open, folder ini, bukan ini, sorry, yang tadi. Browse,
Nah, ini ada tools ya, ada tools di sini. Oh, tidak, itu kecuali di PowerPoint ya, di Excel bukan ya. Ntar saya lihat. Aduh, sorry, salah. Oh, tadi ini dia. Bukan di sini. Coba di sini. More option. Di sudah benar tadi. Ini kayaknya ya. Jadi sebenarnya udah benar sini ya. Saya pilih passwordnya 1 misalnya, tapi ini opsional ya. Saya klik OK. Ini maksudnya protect apa nih? Saya belum pernah gunakan ini soalnya ya, jadi lupa ya. Ntar saya ingat-ingat dulu. Ini keep order from making structural change to your book. Oh, jadi yang di copy cuma strukturnya saja. Strukturnya saja yang diprotect gitu ya. Tapi datanya tidak ya. Kalau mau protect data itu filenya sebenarnya ya. Ini dia cuma protect strukturnya. Jadi kita nggak bisa ganti-ganti strukturnya. Nah, kemudian kita inginkan misalnya diubah dari range-nya, misalkan dari sel mana sampai sel mana gitu ya. Ada passwordnya. Itu juga ada. Tapi yang saya mau cari ini password filenya ya, password file. Kalau yang protect workbook ini hanya mengubah protect struktur saja. Ini hanya protect struktur, ya, struktur sama Windows. Ada untuk mengubah password file ya. Apakah tidak ada di Excel atau di mana? Coba saya close, saya save, lalu pilih open, kemudian browse. Di sini biasanya ya, nah, ternyata tidak ada memang. Atau tidak ada, jadi dia protect sheet saja ya, jadi yang diprotek itu satu persatu. Jadi kalau ada 10 sheet berarti satu-satu diprotek. Tapi iya ya, saya kok maaf, memang belum pernah gunakan sih ya, tapi kok tidak bisa diprotek sekaligus satu file ya. Ntar saya lihat dulu di data, mestinya ada, mungkin nggak ada ya. Data ini tidak ada, di view, dia juga berarti di review. Ya berarti memang kemungkinan nggak ada ya. Oke, yang lain aja ya. Sekarang di view sudah, berarti tinggal di insert ya. Kita insert grafik ya. Ya, contohnya misalnya begini. Kita punya data, misalkan sumbu X-nya seperti ini ya. Sumbu Y-nya di sini. Ini misalkan 2, 4, 5, 8, 6, 9. Di sini misalkan ini kita membuat grafiknya. Ada macam grafik di sini. Ada macam grafik ya. Misalkan grafik, kalau kita mau cari persamaan linearnya harus tipenya adalah XY scatter ya. Misalkan kita mencari ini persamaan linearnya berapa. Ini maka yang saya mesti insert, misalkan grafiknya di insert di sini. Saya pilih XY scatter. Itu garis ya. Ini pilihannya apa nih? Ini line, ini bukan juga line. Mana nih? Ini dia. Scatter ya, ini dia scatter ya. Jadi pilihan scatter, saya tinggal pilih saja misalkan yang ada garisnya ya. Nah, misalkan yang ini. Nah, saya klik OK. Ini datanya masih kosong, nggak masalah ya, nggak masalah. Kita klik kanan saja, kemudian pilih select data ya. Select data. Nah, maksudnya datanya itu yang mana gitu. Kita klik ini select data. Tambahkan garisnya di sini, pilih add ya. Nama seriesnya misalkan adalah Y gitu. Kita klik aja sini.
Kemudian nilai sumbu X-nya adalah dari 2 sampai ini. Kemudian sumbu Y-nya dari sini sampai sini. Nah, klik OK. Nah, lalu klik OK. Sekarang kita tambahkan data lagi, misalnya di sini Z gitu ya. Z, datanya segini, begini. Nah, ini kita bisa tambahkan data lagi satu di sini ya. Klik kanan lagi, pilih select data. Kita add lagi yang baru di sini. Add lagi, nama seriesnya adalah Z misalnya. Ya. Atau bisa diketik manual juga boleh ya. Ketik manual misalnya ini, kita ketik saja data Z misalnya gitu. Nah, lalu X-nya itu sama di sini misalkan sama X-nya. Y-nya misalkan sudah pasti yang ini ya. Nah, baru klik OK. Nah, jadi kita bisa buat ada 2 grafik di sini. Kita tambahkan legendnya misalnya ya di format ya, bukan di chart design ya. Chart design ini ada namanya mana nih? Di sini ya. Legendnya di sebelah bawah misalnya, sebelah bawah berarti bottom. Nah ini sudah ada namanya data Z ya. Ini mungkin kita hilangkan tanda petik gandanya ya. Kita kembali lagi select data, kita edit yang ini edit ya, lalu hilangkan petik gandanya ya. Aduh, hapus saja dulu ya. Tulis data Z. Nah, klik OK. Nah, kemudian yang ini tergantung data Y. Ya, sehingga sudah ada namanya di sini. Ada namanya. Kalau misalnya misalnya kita edit lagi, kita klik kanan, edit, select data. Misalkan yang Z ini sumbu X-nya beda dengan ini. Nah, kita tinggal aja. Tinggal tambahkan saya di sini. Misalkan kita cancel dulu. Ini saya insert ini X. Sorry. Ini namanya XZ misalnya. Tekan segini. Ya, sama seperti ini. Nah, lalu saya kembali edit lagi ya. Saya pilih select data. Yang Z itu saya edit. Lalu ini saya hapus dulu. Hapus. Lalu sortir seperti ini. Ya, sehingga ada 2 grafiknya seperti ini. Ya, kacau ya. Kita coba buat grafiknya lebih halus. Ya, kita ganti aja di sini. Ini 2, 4, 6, 8. Berarti ini 10, ini berarti 12. Dan ini saya pilih 3, 5 ya. Naiknya begitu. Ini saya copy aja ke bawah. Nah, tapi jadinya kan. Lalu ini naiknya misalkan dari 30 naik menjadi 35. Ya. Nah, jadi linear jadinya. Coba jangan jadikan linear lah. Ini misalkan 37. Lalu ini 40. Ini misalkan 50. Kemudian ini 45. Ini 70. Ya, gitu. Nah, seperti ini jadinya ya. Jadi gampang untuk membuat grafik ya. Kita mulai dari tidak mesti harus di blok dulu begini ya. Kalau mau mudahnya di blok bisa ya. Tapi sebenarnya tanpa di blok pun bisa. Lalu ini tujuannya ke sheet misalnya ya. Ini kita pilih move data ya. Move data ke new sheet misalkan grafik 1. Grafik 1.1. Klik OK. Sehingga dia akan pindah ke lembar baru ya, worksheet yang baru seperti ini. Ini bisa kita kasih gambar judulnya ya. Sini title-nya misalkan above chart ya. Kita tulis saja
judulnya misalkan ada data hubungan antara spesies X versus spesies Z misalnya gitu ya. Apalagi ya. Lalu sumbu X-nya kita beri nama ya, misalkan sini ya. Mana itu data label ya? Bukan. Bigger. Ini dia, aksis ya. Horizontalnya kita beri nama, misalkan ini kode ya. Ya ganti nih. Oh, sudah. Lambat ininya ya, lambat responnya. Lalu di sini yang vertikalnya kita beri nama, misalkan umur misalnya gitu ya. Umur. Nah ini kalau kecil tulisannya bisa diperbesar ya, tinggal pilih aja di sini. Ini saya pilih misalkan 24 ya. Ini juga pilih misalkan 28 seperti itu. Jadi saya kira mudah ya untuk grafik. Kemudian apa lagi ya? Trend line ya, trend line ya. Saya mau bikin kurva linearnya ya, bukan polinomial, linear. Misalkan yang biru, saya klik aja di sini birunya ya, sehingga dia terselect semua data terpilih, tersorot ya. Lalu saya klik kanan, add trend line ya, ini. Klik kanan di garisnya ini, pilih add trend line, lalu pilih linear. Pilih linear. Ini linearnya ini sudah dipilih ya. Lalu saya pilih ke bawah, lalu saya tentukan untuk menampilkan persamaan grafiknya dan R kuadratnya. Ini. Nah, ini sudah muncul nih. Berarti persamaannya saya bisa perbesar ya tulisannya. Saya bisa pindahkan juga ya. Akan pindahkan ke bawah sini supaya jelas maksudnya ya. Nah, ini saya perbesar saja. Saya tentukan 20. Nah, ini kelihatan persamaan adalah Y sama dengan 3,3 ya. 3,3429X tambah 21,933. R kuadratnya 0,8, berarti kurang akurat gitu ya. Karena R kuadrat semakin mendekat 1 semakin akurat ya. Oke, sekarang ini juga bisa ditentukan nggak? Bisa ya. Ini misalkan yang ini garis ini sampai klik garisnya sampai dia datanya terpilih ya, tersorot ini ya, terselect ya. Lalu saya klik kanan, pilih add trend line. Kemudian saya pilih misalkan jangan linear tapi power, mana yang paling mendekati. Kalau polinomial berapa R kuadratnya ya. Coba pilih. Ya, ini perbesar jadi 20. Ternyata ya, R kuadratnya banyak errornya ya. Coba pilih yang lain ya. Misalkan ini saya ganti ya, jangan polinomial melainkan logaritmik. Wah, R kuadratnya semakin besar juga ya. Kemudian eksponensial, semakin besar. Tadi logaritmik 0,021, polinomial 0,08, mending polinomial. Kalau power, wah besar juga. Berarti lebih mendekati polinomial ya. Polinomial saya jadi akan order 3 gitu. Nah, lebih mendekati kalau order 3. Coba order 4, order 5. Order 5 baru sama ya. Baru sama ya, R kuadrat sama dengan 1. Berarti persamaannya adalah polinomial order 5. Atau kalau terlalu banyak bisa order 4 misalnya ya. Tapi R kuadratnya masih errornya itu masih tinggi, yaitu 0,4 R kuadratnya. Oke, saya kira ini mudah ya untuk yang seperti ini. Barangkali ada yang mau buat tipe grafik batang ya, itu bisa juga. Nah, tadi di sini kita pilih saja insert. Ini ada statistik ya, atau yang ini bar, kolom bar ya. Akan pilihannya yang 3 dimensi ini. Saya tentukan pilih datanya, select data, pilih tombol add, namanya misalkan Y gitu ya. Lalu nilainya adalah ini
lalu saya klik OK. Kemudian saya tambahkan lagi grafiknya, namanya adalah XY. Nilainya, ini sumbu X-nya nggak pengaruh di sini ya. Sumbu X-nya ini nggak pengaruh, karena nilainya yang dilihat ya. Saya kasih nama ini. Lalu klik OK, tambahkan lagi sumbu ini ya namanya, lalu nilainya sama dengan ini. Klik tombol OK. Nah, di sini untuk X-nya, di sini pilihannya ya, sebelah kanan. Kalau sebelah sini tadi sumbu Y itu, jadi kalau tipe batang itu sumbu X untuk semua barnya, semua grafik batangnya, sumbu X-nya. Jadi kalau yang tadi X itu bisa setiap grafik punya sumbu X yang berbeda. Kalau di sini tidak. Kalau di sini semua menggunakan sumbu X yang sama. Jadi kalau mau ganti ini, jangan satu misalnya, saya klik OK dulu. Misalkan ini saya buat baris baru di sini. Misalkan ini nama orang ya, si A, si B, si C, si D, si E, si E, si E. Nah gitu ya. Terus saya edit lagi, pilih select data, lalu edit yang sumbu X-nya ya. Klik di sini, lalu saya arsir aja, select aja ini. Kemudian klik OK. Nah ini sudah berubah ya. Ini berubah. Kalau saya mau misalkan mau format lagi, perbesar, saya tinggal klik aja di sini, baru pilih di sini misalkan 20. Kalau misalnya inginnya tulisannya miring, orientasinya miring, misalkan ada di tadi sini ya, di mana tadi? Oh ini dia. Ini dia. Pilih misalkan seperti ini. Nah, dia miring seperti ini. Atau kalau tidak mau, kita klik kanan saja, klik kanan format cell, lalu di bagian mana itu? Text option. Nah ini, text directionnya. Mau horizontal atau ada angle-nya ya, ada seperti ini. Pilihannya bebas, sesuai pilihan masing-masing, ada banyak di sini. Misalkan yang ini, nah seperti ini ya. Atau yang lain, misalkan mana tuh? Seperti ini. Atau ada angle-nya, sudutnya ya. Ini tinggal diatur saja berapa gitu. Atau kalau mau miring ke atas seperti ini harus minus. Ya, seperti itu. Oke, sekiranya ini mudah ya. Apa nama judulnya juga sudah tinggal diklik saja ya. Judul grafiknya kan legendnya di mana itu bisa diklik, tinggal diklik aja. Misalkan tadi mana tadi chart design, lalu elemennya legendnya kasih di bagian bawah misalnya bottom. Ini sudah ada kelihatan. Yang biru itu Y, yang kuning atau orange itu XY, lalu yang biru salah, yang abu-abu ya itu Z gitu. Oke, saya kira mudah ini untuk Excel-nya. Mungkin yang paling banyak itu di grafik ya sama formula sama grafik. Nah grafiknya itu biasanya kalau tidak data penelitian misalnya, kalian boleh milih kalau yang ada tren lainnya itu harus XY scatter ya, tipe scatter. Di sini kalaupun ada tren lain biasanya tidak akurat ya. Coba kita lihat, bisa nggak tambah tren lain? Oh tidak bisa memang ya. Jadi harus yang scatter ya. Kalau yang lain misalnya, yang lain ini saya ganti misalnya ya. Insert, ganti misalkan tipenya ini, atau tipe yang lain. Nah
ini trend line-nya ya. Ini bisa ada trend line. Jadi tinggal coba aja kalau trend line-nya itu misalnya tidak bisa diakses, berarti memang grafik itu nggak ada trend line-nya, harus ganti grafik yang lain. Tapi setahu saya, kalau kita berlakukan trend line, itu yang benar harus mode scatter ya. Kalau slide scatter biasanya trend line-nya menjadi beda gitu. Nanti dicoba aja ya. Nanti hasil equation-nya persamaan itu beda kalau beda grafik. Jadi yang sesuai dengan teori linear itu harusnya adalah scatter ya. Oke, apalagi ya. Tipe yang lain itu saya kira gampang ya, tinggal disesuaikan saja. Misalkan yang donat ya seperti ini, yang kemudian mudah seperti ini ya, tinggal disesuaikan saja. Oke, apalagi ya, nggak ada pertanyaan mungkin ya. Silakan kalau ada yang bertanyakan, minggu depan kita masuk di PowerPoint. Ada pertanyaan? Ya, cukup sekian. Silakan kalau ada pertanyaan. Jangan sampai saya cuma ngomong sendiri nih, nggak ada yang nyimak ini. Tidak ada kriterianya ya cara nyimak ini ya. Silakan dinyalakan videonya. Yang nyalakan berarti nyimak ya, yang tidak nyalakan berarti tidak nyimak. Oke. Muhammad Ramlan, Rahmayanti, Deminiati. Nah, ini dia orang ada namanya nih. Siapa ini? Ini siapa namanya nih? Ini siapa ini? Angkat suara ya. Tidak ada namanya. Ini silakan angkat suara nih. Gak ada namanya. Ini siapa nih? Tunjukkan wajah, coba tunjukkan wajah dulu supaya saya lihat namanya siapa nih. Tunjukkan wajahnya dulu. Nah, ini siapa ini? Ini yang besar nih. Saya Pak. Tidak ada namanya ya. Siapa namamu? Wadena Syarafika Pak. Wode siapa? Wadena Syarafika. Nah, langsung saja NIM aja, sebut NIM aja. Nah, ini kan direkam nih. NIM-nya sebut. Berapa NIM-nya? 045. 12 apa 20? 20 Pak. Enggak putus-putus suara. Iya Pak, dia jelek jaringan di sini. Mulai. Itu ya. Takutnya ini tadi saya sempat ketendang dari dulu. Oke, sudah jadi lagi dulu. Sudah keunduh. Oke. Ada pertanyaan silakan. Ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Silakan dimatikan lagi kameranya. Silakan dimatikan lagi kameranya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas atau hal-hal yang apa namanya yang di luar ini juga nggak apa-apa, asal bidang ada hubungan dengan komputer, ada hubungan dengan IT lah pokoknya. Di luar materi ini nggak apa-apa, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan ya? Saya Pak. Kalau nggak ada, ya silakan. Pak, kalau nama misalnya ya. Rahmayanti Pak. NIM sama nama coba. Sama nama. Nama Rahmayanti, NIM F1C1200013. Oke, silakan. Pak, kalau misalnya di laptop itu kayak keyboardnya ada terkunci dan tidak berfungsi, bagaimana caranya untuk mengembalikannya lagi?
keyboardnya tidak berfungsi ya, itu keyboardnya yang rusak. Itu biasanya ada prinsip kerja dari keyboard itu biasanya ada 2 lembar, di mana setiap lembar itu ada jalur-jalur datak semacam kabel yang ditempel ya dalam dari tembaga gitu yang menempel di plastik tadi itu, dua lembaran. Ketika kita menekan tombolnya itu dia bersambung tadi kabelnya gitu, lalu dia menghasilkan sinyal ke input output kontrolernya di komputer. Nah, dari situ akan menghasilkan karakter tertentu sesuai dengan sinyal yang kode yang dimasukkan tadi. Jadi kalau misalnya tidak terkunci, lihat dulu apakah ada penyebabnya menyebabkan tidak bersambungnya tadi kabel di dalamnya itu. Misalkan ada kotoran menempel, kalau masih bisa dia keyboardnya ditekan dan respon dia turun ke bawah tertekan gitu, lancar, berarti, dan ternyata hurufnya tidak menghasilkan apapun, berarti yang rusak itu berarti jadi atau di kontrolernya, kontrol input outputnya itu bagian soketnya itu bisa jadi ada yang rusak atau patah dan sebagainya. Ya itu bisa saya contohkan ya, setting saya nggak bisa contohkan ya, karena menempel di sini ya. Jadi keyboard saya ini kabelnya putus gitu ya. Jadi saya mesti pakai kabel keyboard eksternal ya, seperti ini ya. Kalian lihat ya. Nah ini ya. Kalian lihat, bisa lihat nggak nih? Pakai, nggak kelihatan ya? Oh nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Pakai keyboard eksternal aja gitu. Dijual itu banyak itu yang dijual, ada yang bisa digulung-gulung, ada yang lunak itu ya, bisa dilipat itu, bisa digulung. Ada juga yang kaku gitu dengan koneksi Bluetooth ya. Jadi kalau misalkan rusak keyboardnya, laptop misalnya, ya ganti aja keyboardnya, dibawa di servis ganti gitu. Lalu kalau alternatifnya tidak punya cukup uang, karena biasanya kan mahal itu ya, 400-an harga keyboard laptop biasanya. Kita beli aja yang pakai Bluetooth itu harga 25.000 misalnya itu ya, harga berapa gitu ya, paling mahal itu 60.000 gitu yang pakai Bluetooth. Itu ada dijual kok, itu 50 ribuan gitu di banyak dalam hidup misalnya ada gitu ya, tinggal cari. Aduh saya maaf kita kepleset nyebut merek, nyebut tertentu gitu ya. Jadi silakan kalian nyari di toko komputer, beritahu aja bahwa ini keyboardnya bermasalah. Biasanya begitu. Saya sendiri kalau ada beberapa laptop saya itu, termasuk yang sekarang ini ya, ini keyboardnya putus kabel kabel dari keyboardnya ke ini, ke notebook tabletnya. Sehingga saya terpaksa beli keyboard eksternal. Saya udah mau pesan gitu gak ada yang jual lagi gitu, terpaksa ya sudah saya terima aja padanya gitu, karena tidak dijual lagi, tidak jual lagi ininya keyboardnya doang, nggak ada yang jual gitu. Saya akan pesan online di situs online gitu. Nah, dan saya situs online di Cina sana ya, mungkin kalian udah tahu ya, banyak, ada dua itu ya, ada dua orang yang punya di situ ya. Dan ternyata keyboardnya itu karena sering saya lipat-lipat, rupanya kabelnya itu, kabel dari keyboard itu yang ke dudukannya itu malah patah gitu. Waduh, jadinya, dan saya nggak bisa bikin, nggak bisa saya sambung juga karena dia berupa tembaga yang menempel di plastik gitu. Plastiknya patah, tembaganya itu patah juga. Akhirnya nggak bisa dipakai gitu. Apalagi tipis sekali ya, itu bagaikan lembar kertas itu tipisnya. Ya. Jadi kalau saya mau sambung juga nggak bisa gitu. Saya nggak punya kemampuan untuk menyambungnya gitu. Misalnya mau pakai solder gitu ya, udah nggak bisa gitu. Tipis sekali ya, saya nggak tahu caranya gimana mau nyambung itu ya, karena tipis sekali ya, tipis sekali. Jadi saya akhirnya terima aja gitu, nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Padahal di tombolnya itu masih bagus gitu, hanya gara-gara kabelnya itu aja, kabel konektornya yang patah gitu. Akhirnya saya pakai keyboard eksternal yang pakai Bluetooth, jadi tanpa kabel gitu ya, dan lumayan kuat ya. Yang paling sering ganti baterai itu hanya mouse-nya aja. Kalau keyboardnya malah
selama dari tahun sudah 3 tahun baru 1 kali saya ganti ya, baterai untuk keyboardnya. Bukan 3 tahun, 2 tahun ya, dari tahun 2019. Dari tahun 2019 hampir per kali saya ganti baterai keyboardnya. Yang paling sering saya ganti malah baterai mouse-nya. Ya baterai mouse-nya yang alkalin itu kan paling berapa gitu ya. Dan saya kira cukup nyaman lah kalau kita dibanding kabel itu ribet ya. Apalagi kalau kabelnya itu sampai ketarik lalu colokannya jadi rusak, jadi dol gitu ya, jadi longgar gitu kan, malah jelek gitu. Jadi saya cukup nyaman menggunakan baterai wireless gitu. Ada kira-kira udah jelas? Udah jelas nggak Jelas, jawabannya? jelas Silakan Pak. kalau ada yang lain. Pak, Saya, kalau Pak. misal Iya, iya. Iya, silakan. Ya, lanjut silakan. Kalau misalkan kenapa? kalau misalnya itu Pak, laptop biasa minta update. Apakah kita perlu mengupdate-nya atau jangan dibiarkan saja begitu? Oke, kalau Windowsnya itu original, sebaiknya diupdate karena dia akan menutup celah-celah keamanan yang gampang diserang hacker gitu atau yang lain atau virus. Sebaiknya diupdate. Tapi kalau misalkan Anda gunakan Windowsnya tidak original ya, artinya dibajak gitu ya, itu sebenarnya itu jelek ya. Sebaiknya itu ditinggalkan karena sekarang kalau kita beli laptop itu biasanya sudah ada bawaannya itu Windowsnya itu ori, itu sebaiknya diupdate jadinya. Ya kalau Anda gunakan Windows yang bajakan, itu kalau Anda update itu akhirnya Windows Anda berubah menjadi versi trial, artinya harus beli jadinya. Jadi pilihannya serba salah ya. Kalau saya sarannya sih harus diupdate. Saya tiap saat ini diupdate nih, sehingga saya kalau ada virus itu saya udah nggak tidak lagi gunakan antivirus lokal seperti Smartdav itu saya nggak gunakan lagi, karena malah kalau saya pakai Smartdav itu lambat komputer saya gitu. Saya curiga malah ada virusnya juga itu di Smartdav gitu. Karena saya satu kali pernah deteksi, saya download Smartdav dari websitenya langsung, malah dideteksi sebagai virus gitu, sehingga saya tidak percaya lagi dengan Smartdav. Ini saya mohon maaf menyebut merek ya, saya tidak lagi menggunakan Smartdav. Jadi saya bahkan tidak mau beli gitu. Karena saya pengalaman waktu pertama kali install Smartdav malah lebih lambat gitu. Karena Windows sudah punya antivirus sendiri namanya Windows Defender. Itu cukup handal. Cukup handal ya. Kalau kalian lihat ini saya lihat ya, ini gambar sial, ini gambar perisai ya. Perisai itu sudah warna biru ya. Ini tertulis ini Windows Security ya. No action itu artinya itu aman-aman aja karena warnanya hijau. Kalau warnanya misalnya tanda suruh atau merah itu berarti ada sesuatu, ada virus. Dan paling sering itu saya deteksi. Misalkan saya download program di internet itu diberitahu ada virusnya, virus Trojan paling banyak itu. Virus Trojan itu virus Trojan itu kan kalian sudah tahu itu diambil dari nama kuda Troya zaman Yunani ya. Di mana waktu itu orang-orang Yunani mereka mau menyerang kota Troya yang sangat terjaga kuat, bentengnya kokoh, jadi nggak bisa sama sekali, tidak bisa tidak bisa ditembus. Lalu mereka membuat patung kuda, di mana di dalam patung itu ada tentara Yunani di situ. Ya, ketika orang-orang Troya melihat, wah ada kuda di situ, mereka bawa masuk gitu. Mereka bawa masuk. Ketika sudah tengah malam, orang-orang pasukan Yunani dalam kuda Troya itu keluar dari patung kuda, lalu membuka pintu gerbang dan membakar kota Troya. Makanya sekarang ada virus yang seperti itu dinamakan virus Trojan ya, karena kita bawa masuk lalu dia menyebar di dalam gitu. Ketika udah bawa masuk dia menyebar. Jadi dia begitu prinsipnya, makanya dinamakan virus Trojan gitu. Ya dari apa kisah tadi itu, kisah perang Troya di Yunani itu ya. Nah itu cukup kuat nih. Jadi saya udah bandingkan ada beberapa antivirus, ada AVG, saya malah tidak percaya lagi AVG karena justru AVG tidak deteksi virus, malah Windows Defender mendeteksi virus gitu. Atau ada yang lain misalkan McAfee ya, atau ada lagi Kaspersky. Akhirnya saya malah nyaman dengan Windows Defender gitu. Dan apalagi selalu diupdate, ya, selalu diupdate. Kalau misalkan saya mau beli Kaspersky, saya mesti beli lagi lisensinya.
beli lagi, AVG juga beli lagi. Ini tidak, saya beli Windows aja sudah sudah include dengan Windows Defender-nya. Padahal harga Windows itu paling 1 jutaan gitu kan. Kalau kita beli laptop itu biasanya sudah ada OS-nya, itu sudah ori itu ya, jadi nggak perlu lagi misalkan kita install ya, apa namanya, bawa ke tukang install gitu ya, bayar berapa gitu ya. Karena saya kalau mau update ya tinggal ini aja, dia otomatis update misalnya. Yang penting kita punya koneksi internet gitu. Jadi saran saya kalau seperti itu, gunakanlah Windows yang ori. Kalau masih belum mampu beli, apa boleh buat gitu ya, mau diapa gitu. Saya nggak bisa maksa juga ya, karena itu pilihan masing-masing. Kalau saya sih mendingan pakai ori yang ori aja. Ya, saya office-nya juga ori gitu. Kemudian ada juga yang bukan ori ya, ada juga ya, jujur ya, karena saya nggak bisa beli semuanya. Kalau saya beli semuanya nih mungkin lebih 10 juta, lebih lebih mahal daripada harga laptopnya. Ini laptopnya saya beli 7,5 gitu. Kalau saya beli softwarenya di total itu bisa lebih 10 juta, lebih mahal lagi. Ya, mahal gitu. Ya, ada beberapa ya. Ya, sama juga kan kita kalau download jurnal, biasanya kalau kita beli jurnal asli itu kan mahal. Tapi kalau kita gunakan eh apa? Apa namanya itu? Lupa saya gitu ya. Itu kan gratis gitu ya. Dan banyak dosen-dosen seperti itu juga ya. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Saya kira cukup jelas ya. Pilihannya sebaiknya kalau ada Windows-nya itu original maksudnya, sebaiknya di update sebaiknya untuk mencegah banyak virus masuk gitu, atau banyak celah-celah keamanan itu, resiko-resiko yang bisa ditembus oleh hacker-hacker dan sebagainya. Oke, ada lagi yang lain? Tadi ada Saya terdengar tadi. Ya, silakan. ada printer di rumah, Pak. Kalau di-print-kan ukuran, misalnya filenya yang kita mau print itu ukuran kertasnya kayak F4, tapi pas di-print data potong, tidak ada pilihan kertasnya. Printnya pakai apa? PDF atau Microsoft Word? Microsoft Word. Nah, kalau Microsoft Word ada pilihannya di sini ya. Saya tunjukkan ya. Saya buka Microsoft Word. Pertama ditentukan dulu ukuran kertasnya di apa namanya? Di punya kita ya. Tentukan ukurannya. Coba saya tunjukkan, misalkan ini. Ini proposal yang saya buat kemarin. Misalkan masuk di sini ya, layout, lalu page setup ya. Di sini sudah ditentukan ya. Ini sudah oke ya, berarti ukuran kertasnya ya sudah oke kan? Misalkan pilihannya adalah A4 gitu ya. A4. A4. A4 kok nggak ada ini. Harus jauh-jauh lihatnya nih. A4 nggak ada ya. Oh, ini dia. Ini A4, saya klik OK. Lalu waktu di print ya, sini pilihannya tadi print. Ini dia. Print, pilih jenis printernya, lalu print setup di sini, printer option. Kalau ada pilihan di sini ukuran dokumen, tentukan juga di sini A4 juga. Kuatirnya tidak sinkron, yang di printer itu dia pilih misalkan di sini quarto misalnya ya, quarto. Mana itu quarto? Quarto. Pokoknya beda pilihannya ya. Jadi tentukan dulu masing-masing ya, di printernya, baik di printer maupun yang di sini harus sama ya. Baik yang di Word-nya di sini, layout-nya, page setup itu harus sama A4 ini. Di printernya juga begitu. Waktu kita printnya, tentukan printernya di sini, lalu pilih printer properties ya di sini. Biasanya selalu ada itu. Pilih juga ukuran dokumennya. Ya, harus pilih sama, yaitu A4 juga. Biasanya coba cek itu ya, coba cek aja. Saya yakin itu kalau kepotong kemungkinan dia bukan A4. Kemungkinan lebih pendek dari misalnya kan quarto mungkin dia. Karena quarto itu lebih kecil lagi dibanding A4. Udah cukup jelas? Oh iya, Pak. Makasih. Iya.
Dicek saja ya di sini. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Bukan dalam ini. Silakan, ada yang lain nggak? Kalau nggak ada, sudah jam 5. Berarti kita tutup saja ya kalau begitu. Tutup saja. Oke, saya tutup dengan doa Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.